面白くなってきたぜ。 Henshin! Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton pembahasan Ana soal Kamen Rider Outsiders episode pertama. Nah, bagi yang belum nonton, jangan sampai terlewat pastinya ya. Yaitu ada kemunculan dari Ouja Survive. Dan di video kali ini, Ana tuh mau bikin pembahasan untuk preview Kamen Rider Outsiders episode 2. Preview aja, tapi di sini Ana bikin di satu video khusus nih. Yang baru akan tayang nanti bulan April 2023. Oke, jadi sekali lagi sabar menunggu ya. Sembari menunggu dan masih anget sama Kamen Rider Outsider episode pertamanya kemarin, jadi mari kita lanjutin aja bahasannya di sini. Sengaja Ana pisah ya, dan biar kita itu fokus kemarin ke episode pembahasannya episode 1 itu aja, baru sekarang ke preview karena ada beberapa teori dan juga spekulasi yang mau Ana bahas di sini teman-teman ya, dan pengen diutarakan nih pastinya ya. Buat previewnya kalian juga udah bisa lihat di akhir penayangan Kamen Rider Outsiders episode pertama. Kalian mau lihat terpisah di YouTube ataupun di Twitternya TTFC juga bisa ya. Walaupun previewnya cuma 16 detik, akan ada beberapa hal di sini yang udah Ana rangkum. Jadi di-enjoykan saja videonya ya. Oke, kita bahas lagi dulu soal desas yang dibangkitkan kembali oleh Foundation X ya. Jadi mumpung sekarang bahas nih dan masih nyambung, ya udah kita bahas. Soalnya ini juga nyambung sama komentar-komentar dari kalian. Jadi seorang bernama Ekole, yaitu anggota Foundation X, membangkitkan si desas ini dengan bantuan deck Kamen Rider Odin. Kemarin kan Ana bilang soal ini kok gimana teorinya, kayak agak kurang nyambung. Tapi banyak juga yang berkomentar di video pembahasan episode pertama dan ngasih beberapa teori menarik. Jadi ini tuh Ana udah banyak baca komentar-komentar dari kalian. Salah satunya katanya itu soal kesamaan dari makhluknya, yaitu Phoenix. Jadi Odin itu kan Phoenix. Sementara desas di serial Kamen Rider Saber pernah menjadi Kamen Rider Falcon yang juga bertemakan Phoenix ya. Jadi Phoenix berbicara soal keabadian. Jadi soal ini katanya nyambung-nyambung aja. Ya kira-kira gitulah. Pokoknya sama-sama Phoenix ya. Oke, sepertinya soal gimananya ya nggak akan diceritain lagi di episodenya nanti. Karena ya terlihat juga episode pertama juga sangat fast-paced sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan memang tidak dijelaskan ya sudah. Biar teori kita aja yang berbicara di sini. Ya udah, oh Phoenix ya udah gitu aja lah ya. Dan episode kedua itu berjudul Kebangkitan Desas dan Pertanda Kehancuran. Jadi dengan pemeran utama yang berfokus ke si desas, kita juga belum tahu jalan ceritanya itu akan seperti apa, tapi ya ujung-ujungnya pasti nyambung lagi ke Project Outsider itu. Jadi untuk episode keduanya ini ya kita belum tahu lah pokoknya ya. Tapi Ana bakal bikin spekulasi yang selaras sama tujuan dari si Project Outsider ini. Oke, berarti kita bahas aja karakternya satu persatu dulu di sini ya, khususnya buat desas. Pertama, si desas ini yang sudah pasti akan jadi pemeran utama di Kamen Rider Outsiders episode 2. Ana sih nggak tahu ya rating popularitasnya ini di Saber nih si desas. Apakah sebegitu menariknya gitu ya. Sampai dia itu ya gimana ya, sering banget gitu ya muncul ya di beberapa scene gitu. Dan sekarang aja udah jadi pemeran utama di episode 2 Kamen Rider Outsider. Jadi akhirnya kita sih bisa mendengarkan suara dari Koki Uchiyama lagi di sini ya. Setelah si Futopi Ai itu tamat dan ngisi suara si Philip, si Koki Uchiyama ini dia itu kembali lagi ke franchise Kamen Rider dan mengisi suara si desas ya. Mestinya kita juga sudah paham gitu dengan tujuan Foundation X membangkitkan si desas, yaitu untuk nanti membuat si desas itu menjadi salah satu bagian dari Project Outsider, salah satu anggotanya. Di Saber, desas ini memang antagonis yang cukup unik ya. Jadi walau memang di tengah-tengah stagnansinya itu luar biasa membosankan pas dia itu sama Ren gitu ya. Jadi setiap scene sama si Ren tuh selalu aja, aduh apa sih gitu, kayak nggak ada kemajuan gitu ya, gitu-gitu terus gitu ya. Tapi ya menurut Ana sih saga mereka itu ditutup dengan mengharukan dan juga cukup epic ya. Nah, selain si deck Odin dan V-Buckle yang dipakai oleh si Foundation X sebagai ingredients untuk membangkitkan si desas, kita juga melihat ada bukunya si desas di situ, yaitu Desas Altar Right Book ya. Jadi Altar Right Book yang kayak begini-begini tuh ya, yang lebih kayak buat Megiddo tuh. Pertanyaan lagi, di mana Foundation X itu mendapatkan Right Book ini? Di mana kalau kita kilas balik ke serial Saber, di pertarungan terakhir desas dengan si Ren aka Kamen Rider Kenzan, Right Book-nya ini tuh rusak parah dan desas itu menghilang. Jadi bukunya hilang atau cuman damage doang ya, lupa apa. 2 tahun lalu gitu loh ya Saber ya. Jadi di awal sepertinya sih bakalan ada bagian si desas ini tuh bakalan ngerusuh dulu apa gimana. Dan tentunya bakal bertemu dengan Aibo-nya, yaitu si Ren Akamichi. Sekali lagi ya, Ana nggak pernah bosan untuk mengingatkan harus hati-hati.
kalau nyambungin soal ini, dimana ya Kamen Rider yang udah berakhir serialnya ya udah seperti itu gitu endingnya ya. DSS ya udah hilang gitu, dan sekarang bangkit lagi, disambungin lagi gimana, ya itu harus hati-hati sih teman-teman ya. Takutnya jadi kayak kesannya maksa atau segala macem. Jadi ya si Ren Akamichi ini ya tentu kaget melihat DSS ini tuh kembali lagi. Dan ngomongin Ren, dia itu terakhir kali muncul nggak lama ini ya di spin-off-nya Saber yang Sabella sama Durandal. Jadi munculnya bentar banget itu juga ya, cuman pasin telepon udah beres. Tapi menurut Ane, Kamen Rider Outsiders episode kedua ini tuh memberikan kesempatan nih buat kita nih ya melihat hasil development dari si bocil kematian satu ini. Jadi pas bahas Saber, Ane kan sering banget tuh roastingnya, wah bocil kematian si Ren ini ya apa sih nggak jelas gitu. Karena itu juga kan ya beralasan gitu ya. Dari banyaknya karakter yang hadir di Saber, si Ren ini ya berasa paling nggak jelas gitu. Naik turun emosinya juga berasa nggak logis, kita juga jadi emosi gitu yang nonton ya. Tapi di akhir menjelang si Saber ini mau tamat ya dia dapat sedikit forgiveness lah ya. Karena kedewasaannya itu makin terlihat. Apalagi setelah pertarungan melawan si Desas ya itu titik berubahnya sih, dan itu epic banget ya. Apalagi yang akhir-akhir tuh lawan apa sih yang pengawal-pengawal yang ngajarin teknik-teknik pedang itulah yang dikontrol sama si Storius itu. Pokoknya yang kuat-kuat itulah ya yang masuk ke kastil itu kan. Itu kan sampai bisa ngeluarin apa ya? Calamity Strike warisannya Desas, itu keren banget, Pak. Yang pakai pedangnya Mumeiken Kyomu kalau nggak salah ya. Itu bagian itu keren banget, asli keren banget ya. Dan ya dia tetap mau jadi pengembara juga kan akhirnya ya. Di episode inilah kesempatan kita buat ngelihat Ren dengan versi terbarunya lah bisa dibilang. Jadi Ana nantikan ya seperti apa nih si bocil kematian dulu ini ya. Jadi ada tampilan Ren yang cukup mengagetkan juga sih di bagian previewnya ya. Jadi di bagian ini kenapa di make up begitu gitu ya si Ren ini ya. Eyeliner luntur, udah macam personil band emo ya. Entah ini dirasuki apa gimana atau dikontrol lagi. Aduh udah trauma sama yang gitu-gitu. Soalnya pas zaman Saber kan nggak ada teori dirasuki macam Kagero di revise gitu kan. Ya jadi soal ini ya masih jadi pertanyaan ya. Seperti yang Anda bilang, udah pasti Desas itu ya sepertinya sih akan buat onar dulu seenaknya dulu ya. Dan akan terjadi pertarungan lagi nih antara dua sahabat ini, antara Kenzan dan juga Desas. Nah kali ini Kenzan itu akan dibantu oleh Horobi ya. Nah nanti kita bahas belakangan. Jadi sesudah berbuat onar ya udah pastilah akan ada fase juga di mana mereka adem ayem kembali, mungkin ada fase adem ayem kembali. Jadi masih pertanyaan juga nih, musuh utamanya di episode kedua ini tuh siapa? Dan soal tadi yang merasuki, apakah benar Kenzan yang merasuki si Ren? Karena di bagian ini tuh terlihat si Ren itu tergeletak kayak lagi pingsan gitu, dan si Desas berdiri depan dia dan sedang pose seperti kayak lagi ngelindungin si Ren ini gitu ya. Nah langsung aja, ini dia highlight bahasan di video ini. Jadi tolong banget disimak nih ya. Apakah Desas akan menjadi seorang Kamen Rider? Lagi Anda bilang, karena pernah jadi Falcon ya di serial Saber. Sama seperti Ouja yang diberi hadiah berupa form baru, yaitu Ouja Survive. Jadi tayangan baru ya, masa sih nggak ada item baru, AK mainan baru ya, kayak bukan Toei aja, nggak mungkin ya. Nah di preview kita bisa melihat Desas ini akan mendapatkan Wonder Right Book baru. Nama Wonder Right Book yang aja belum ada di wiki. Dan di sini Ana manual translate loh ya, pakai font Kamen Rider Saber gitu ya. Dan ya dicek satu-satu aduh sampai pusing Pak. Jadi kalau benar Wonder Right Book itu bernama Gaikotsu Ninja Den Wonder Right Book. Mungkin Wonder Right Book doang kan, belum tentu kan jadi Kamen Rider. Eits, gak cuman itu aja. Jadi lihat tuh ke bagian paling bawah si Wonder Right Book-nya. Masih ada tulisannya tuh dengan font dari si Saber bertuliskan Kamen Rider. Jadi karikatur dari Wonder Right Book-nya terlihat ya ini tuh bertemakan ninja ya. Sama seperti Kenzan yang menggunakan Sarutobi Ninja Den, ini Gaikotsu Ninja Den. Sama-sama Ninja Den nih. Uniknya karikatur ninjanya itu mirip Desas. Jadi agak mirip Jiraiya juga sih yang Anda lihat ya. Terlihat di bagian sial merahnya itu yang jadi khas Desas juga. Nah kita tahu di Saber itu kan ada 3 kategori buku lah bisa dibilang ya. Ada mystical creature, ada hewan di dunia nyata, sama cerita fiksi. Ya kayak si Saber, si Blade, sama si Espada lah. Kira-kira kayak gitu. Itu udah ada ikon merah, tanda panah ke bawah gitu. Tapi ini masuknya apa ya? Kategori paling kiri, mystical creature. Kok gitu ya? Sarutobi Ninja Den kan masuknya paling kanan gitu, cerita fiksi, ninja ya.
Ya jadi kita tunggu aja jika memang benar Desas akan menjadi Kamen Rider ya bentuknya itu seperti apa, repaint rider mana lagi, atau bentuk barukah, pengaplikasiannya itu seperti apa, apakah memakai Seiken Sword Driver gitu sebagai buckle-nya atau ada item baru lagi yang ya kita nggak tahu lah ya. Apakah benar namanya itu bakal jadi Kamen Rider Desas Gaikotsu Ninja Den, dan ditunggu aja ini mainannya keluar dan masuk kategori premium Bandai sudah pasti. Jika udah deket-deket penayangan ya, atau udah tayang nih misalkan si Kamen Rider Outsider episode 2, silakan kalian semua itu balik lagi ke video ini. Biar lihat apakah yang Ana omongin ini ada benarnya atau tidak. Udah Ana rangkum semuanya di sini. Nah lanjut, masih pada semangat kan pastinya ya. Ini bahas previewnya aja ya, panjang banget ya. Syukur kan dipisah nih ya, kemarin sama bahas episode satunya ya. Soalnya menarik tuh, soal kita spekulasikan apakah Desas itu akan menjadi Kamen Rider. Jadi muncul lagi si pria misterius berambut merah ya. Terlihat dia itu memakai seragam Foundation X. Berarti kita anggap dia itu orang Foundation X. Dan dia yang pertama kali ngomong soal Project Outsiders. Jadi pas muncul di akhir Kamen Rider Outsiders episode 0 ya. Muncul juga di Spectre yang collab sama si Blades. Yang lanjutan collabnya si Saber sama si Ghost ya. Jadi ya apakah nyambung juga gitu ya Spectre Blades sama yang nanti ini juga gitu ya. Jadi udah di build up sampai segitunya gitu ya sama mereka itu ya. Dan namanya juga udah terkuak si pria ini. Ana sih ya udah cek wiki. Namanya itu Rando Joseph. Ganggu namanya ya. Sok English amat gitu. Padahal apa bulenya gitu ya Rando Joseph. Jadi terlihat ya dia jadi salah satu anggota Foundation X yang punya andil atas kebangkitannya si Desas ini. Nah selanjutnya Mamang Horobi. Jadi tadi nggak cuma ridernya aja, tapi aktornya juga ikut balik di sini. Apakah ini nyambung juga nih sama judulnya Kamen Rider Outsider episode 2? Itu soal apa namanya pertanda kehancuran dan juga kebangkitan Desas. Pertanda kehancuran Horobi gitu ya, destruction. Jadi apakah ini ya juga jadi porsinya Horobi juga tuh ya? Pokoknya ya di sini balik sama aktor-aktornya. Dan kalau melihat dari outfitnya berarti kita bisa ambil kesimpulan ini tuh memang terjadi setelah cerita si Zero One itu berakhir. Jelas ya, dimana dari awal juga seperti itu, dimana Amatsugai juga membuat dan juga sudah punya perusahaan baru kan yang Tausa Intellion itu ya. Justru pusat konflik dari Kamen Rider Outsiders ini tuh bertemakan teknologi kan ya, jadi dari Zero One gitu. Soalnya Zain itu kan kebalikannya Arc lah bisa dibilang ya, kejahatan dan kebaikan itu. Ini kalau Mamang Horobi masuk dan bisa jadi salah satu anggotanya Project Outsider dan jadi ketuanya, bakalan sabi sih ya. Tapi ada Takeshi Asakura juga yang paling senior mestinya. Jadi gimana ya? Yang bisa mengademkan gitu lah ya. Kan kalau Takeshi Asakura jadi ketua si Project Outsider ini kan kayak ayo barbar gitu kan. Kalau Horobi ini kan bisa bilang ya udah mengalami fase pertobatan ya. Dan bergerak di balik bayangan gitu lah. Bisa dibilang deskripsinya. Jadi kalau dia bisa jadi kaptennya sih ini keren gitu ya. Terus juga dari Zero One selain Horobi, Kamen Rider Arc Zero juga bakalan muncul. Nah, di sini kok Arc bangkit lagi kan? Silakan di recap lagi. Jadi Arc itu memang muncul lagi dan bahkan ngebantu Amatsugai buat dapat item dan juga form baru ya kemarin. Jadi ngerasukin si Rin juga asistennya si Amatsugai dan sebagai alat komunikasi gitu ya. Dan memang balik juga si voice aktornya si Sho Ayami ya. Dan bahkan Dan Kuroto juga ada kaitannya dengan Arc juga kan di titik yang terakhir gitu. Di mana ada kejahatan, di situ pasti Arc juga akan kembali atau bangkit lagi ya. Dimana kan Dan Kuroto itu simbol orang yang paling jahatnya gitu ya. Jadi yang jahatnya banget tuh Dan Kuroto gitu. Makanya Arc juga bisa ada lagi. Nah, Arc Zero-nya di sini tapi berbeda dengan biasanya. Ini sih cuman minor detail aja teman-teman ya. Jadi just info aja, bukan cari-cari kesalahan. Jadi apa yang bedakan? Nah, di sini Anda juga pasangkan dengan fotonya yang versi SAF biar langsung kelihatan ya. Ya perasaan Arc Zero ya gitu aja gitu. Iya terlihat gitu aja. Karena memang dari segi desain ya terlihat ribet gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Kalau kan simple kelihatan gitu apa yang beda gitu. Jadi di situ yang Anda lihat sih inner suite-nya. Itu pakai punyanya Kamen Rider Lucifer. Yang ada di movie-nya si Zero One ya. Yang real time. Jadi di repaint semua jadi warna hitam. Kalau Kamen Rider Lucifer itu inner suite-nya itu ada bagian garis putihnya. Terus bagian armor tangannya nih. Yang di sini itu tuh punya Kamen Rider Zaya. Terlihat ya warna putih seperti itu. Sebelumnya enggak, ya petnya itu ya warna hitam gitu aja si Arc Zero ya. Kira-kira sih itu aja perubahannya. Dan kalau nggak salah sih ada dari Kamen Rider Zero One yang kanguru kalau salah. Tapi Ana nggak tahu bagian mana nih ya.
Soalnya udah seperti itu, ribet juga ini si Arc Zero ya. Dan ini juga salah satu kejutan besar. Saiba Nico dari Kamen Rider Ex-Aid yang diperankan sama Reina Kurosaki balik lagi juga untuk meramaikan Kamen Rider Outsiders episode 2 ini. Terlihat ya lebih dewasa ya. Kalau dulu zaman Ex-Aid kan ya berapa tahun lalu itu juga yang masih kayak bocil lah ya dan agak-agak ganggu ya. Dan bakalan ada andil apa nih si Nico satu ini? Atau bakal cuman ngeramein gak jelas aja? Jadi kalau dari Ex-Aid itu sudah ada Dan Kuroto juga ya, yang sebelumnya mewakili lah bisa dibilang. Dan jadi salah satu center utama di Project Outsiders ini. Gak sabar pastinya ya. Jadi sekali lagi, Kamen Rider Outsiders episode 2, Kebangkitan Desas dan Pertanda Kehancuran akan tayang nanti, April 2023. Kalau misalkan ada update baru, kan biasanya kan sebelum penayangan episode 1 juga kita udah dikasih tahu kan bakal ada Ouija Survive nih ya, dan nanti ya pastinya bakal Anda bahas lah kalau ada update terbaru soal Kamen Rider Outsiders ini. Jadi sekali lagi, Anda nggak pernah bosan ngasih tahu kalau Anda tuh sangat tertarik dengan Project Outsiders 1 ini. Sangat-sangat menarik. Asal semuanya itu rapi, semuanya itu bagus, pasti di akhir ketika semua itu pada ngumpul rider-rider jahat ini, boom, bakal meledak sih ya. Jadi ya itu aja bagus menurut Anda yang Kamen Rider Girls yang pada ngumpul semua itu juga. Ayolah dibikin yang lebih bagus juga nih Project Outsiders ya. Macam Suicide Squad lah ini ya. Jadi kita tunggu teman-teman ya update-update-nya dan juga sembari menunggu penayangannya. Jadi ya gitu aja teman-teman pembahasannya. Silahkan kalian komentarin di bawah dengan pendapat-pendapat kalian. Jadi highlight bahasannya ya soal itu. Apakah akan ada Kamen Rider Desas Gaikotsu Ninja Den ya. Bakal menarik nih, bentuknya bakal seperti apa. Jadi ya Ouija Survive menurut Anda udah keren. Semoga juga kalau misalkan bener Desas jadi Kamen Rider tidak mengecewakan juga secara bentuknya ya. Dan juga semoga tidak maksa soal teori-teorinya. Terima kasih sekali guys sudah menonton previewnya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih akan banyak updatean ke depannya pastinya. Tetap stay tune di channel Agan Reza. Terima kasih selama ini atas supportnya. Wassalam. Bye-bye guys.